Ya, ibu-ibu semuanya sudah siap? Siap, Siap, Bu. Bu. Oke. Berarti tinggal menunggu Bu Ella ya? Iya, Bu, sama Jiah izin lagi sakit. Ya, tidak apa-apa ya. Eh, Mohon yang tidak berkepentingan mungkin di unmute aja ya, kecuali kalau misalnya nanti ada sesi diskusi, mangga insidental aja lah seperti itu ya. Oke, mohon kameranya untuk on supaya gampang untuk koordinasinya. Oke, kita mulai sambil menunggu kalau misalnya ada rekan lain yang mau masuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Iya. Aduh, Bu Rida, Bu Wina, Bu Asti ya, Bu Imas, Bu Nenden, Bu Rida. Siapa lagi? Bu Desi. Berapa? 6 orang ya. Ya, selamat menempuh minggu pertama di bulan Desember ya, Bu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu semuanya, kembali lagi di mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini ya. Ya, mudah-mudahan ibu semuanya minggu yang lalu saya pernah memberikan tugas mengenai tema bermain ya. Ya, tugasnya gampang kok. Ibu cukup memberikan sebuah alasan mengenai persepsi ibu, kenapa bermain bisa dikatakan sebagai hal yang mendasar atau fondasi untuk pendidikan anak usia dini ya. Seperti itu. Ya, sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, tadi kan sudah di absen ya. Nanti ibu-ibu untuk hari ini yang sudah masuk, nanti bisa masuk ke LMS ya untuk bisa absen. Tapi mohon maaf kalau misalnya untuk ibu-ibu yang hari ini tidak hadir, mungkin nanti konfirmasi alasan kehadirannya seperti apa atau kenapa, mungkin ada kepentingan apa dan lain sebagainya ya, seperti itu. Iya, nanti mungkin tidak tahu untuk Bu Ella apakah mau masuk atau tidak ya, seperti itu. Ya, untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat ya Bu ya, kurang lebih seperti itu, pertemuan keempat di mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir hari ini. Mangga, Teh Junia baru masuk ya Ibu. Ya, oke. Sebelum memasuki materi yang akan datang, saya ingin review dulu yang minggu kemarin, pertemuan yang ketiga. Ya, ada yang bisa berpendapat tidak? Kenapa bermain itu dijadikan sebagai hal yang mendasar, sebagai hal yang paling pokok di pendidikan anak usia dini? Kenapa harus bermain gitu? Kenapa tidak ada kegiatan yang lain? Mangga, ada yang mau berpendapat tidak? Saya mencoba untuk berpendapat, Ibu, Ya, mangga. eh, karena bermain itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dengan anak-anak. Dengan Mhm. bermain, anak-anak bisa menjadi gembira, bisa menjadi senang, dan dengan bermain, anak juga mendapatkan hal-hal baru serta pengalaman baru yang sangat menstimulasi untuk perkembangan anak. Iya, iya betul ya. Berarti menurut Bu Desi setidaknya yang Ya, bisa mungkin itu Ibu garis-garis, pendapat dari oh, saya. mohon. Ya intinya dari ketika bermain ternyata ada surplus energi yang awalnya mungkin anaknya bosan, anaknya boring, energinya negatif ketika bermain mungkin jadi positif lagi ya. Jadi senang lagi ekspresinya. Ya membawa kegembiraan lah seperti itu. Dan ternyata bermain juga bisa meningkatkan secara interaksi sosialnya bisa berkembang ya Bu ya. Nah, seperti itu. Selain Bu Desi, ada lagi yang mau berpendapat tidak mengenai tugas yang minggu lalu? Kenapa sih bermain dikatakan sebuah apa ya? Sesuatu yang paling penting atau mendasar untuk pendidikan anak usia dini? Bu, saya mau coba berpendapat kalau menurut saya dengan bermain anak itu dapat berkomunikasi dengan teman sebayanya, Bu. Hmm, Jadi mhm, otomatis kan anaknya akan menjadi senang, Bu, dengan mhm, mhm. melakukan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya bermainnya ternyata tidak memberikan kondisi-kondisi yang mungkin minggu lalu sudah pernah ya bahas ya Bu ya, kondisi-kondisi atau lingkungan yang tidak mendukung, gimana itu Bu Wina? Saya malah bertanya balik nih sama Bu Wina. Yang gimana, Bu?
Ya, kalau misalnya bermain kan tadi Bu Desi setidaknya memberikan energi yang baik lah, positif ya, ekspresinya tersalurkan, kegembiraan gitu. Tapi saya bertanya balik ke Bu Wina, bagaimana kalau misalnya bermain itu ternyata berada pada lingkungan yang benar-benar tidak mendukung? Ya, Eh, contohnya kayak lingkungan kekerasan. Nah, ya kayak gitu. Itu bagaimana tuh? kalau menurut saya apabila lebih baik bukan dijauhkan gitu Bu, jadi Mhm, otomatis dihindari karena apapun yang akan dilihat oleh anak, yang didengar itu akan mempengaruhi keadaan anak tersebut gitu Bu. Jadi mhm, mhm. menurut saya lebih baik dihindarkan tapi dengan cara yang dapat dimengerti dengan anak misalkan di suatu tempat ini ada anak-anak yang berbahasanya misalkan kurang baik atau tingkah laku bermainnya tidak baik, maka lebih Mhm. baik misalkan kita sebagai orang tua atau sebagai guru boleh misalkan nah lebih baik mainnya di sebelah sini lebih lama loh misalkan seperti itu Bu Mhm. kalau menurut saya. Ya, berarti dari kitanya sebagai orang tua harus punya trik bagaimana sebetulnya tidak melarang, tapi dengan bahasa-bahasa yang ya bukan kasar sih, ya halus Ya, ya seperti itu. Bukan untuk melarang seperti itu ya. Oke, ya. untuk tugasnya ya sudah masuk ke email saya. Terima kasih, hatur nuhun untuk semuanya. Kebetulan semua mahasiswa untuk hari ini tugasnya sudah masuk ya. Nanti mungkin saya mintakan ke kampus format untuk penilaian UTS. Tugasnya seperti apa. Ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya Bu ya, mengenai landasan-landasan filosofis mengenai para ahli anak usia dini. Kenapa sih mereka-mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda mengenai pendidikan anak usia dini ya. Mangga Bu El sudah masuk ya. Silakan untuk menyimak saja. Mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik ya. Ibu-ibu sudah dilihat ya di layar kaca ibu-ibu. Ini mungkin pestalogi ini bukan hal yang aneh untuk dunia kita ya Bu ya. Pendidik anak usia dini baik itu pendidiknya atau misalnya ibunya sebagai orang tua mungkin sebagai customer juga, narasumber juga mungkin pestalogi ini bukan hal yang aneh untuk kita dengar ya Bu ya. Nah, ini mangga bisa disimak penjelasan saya atau misalnya bisa dibaca di layar kaca ibu-ibu sekalian. Ini menyebutkan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Ya, kita harus meyakini itu ya Bu ya bahwa ketika anak dilahirkan tidak ada anak yang auranya negatif gitu. Ya, tidak ada anak yang auranya negatif, tidak ada anak yang membawa kesalahan dan lain sebagainya. Jadi ketika anak dilahirkan, insya Allah punya hal yang baik, punya aura yang baik gitu kan. Jadi kenapa banyak anak-anak yang ketika lahir mungkin berapa tahun yang akan datang kok jadi negatif misalnya. Itu bukan kesalahan dari anaknya, bukan. Tapi bagaimana kita mempoles lingkungan itu kalau misalnya kita inginnya baik, berarti kita harus mempolesnya dengan hal yang baik. Tapi kalau misalnya anaknya ternyata menjadi negatif, berarti ternyata ketika dievaluasi kita pun mempolesnya dengan hal-hal yang negatif. Ibu ya, berarti kalau misalnya anak baik, tidak baik, berarti bagaimana cara pembawaan kita sebagai orang tua. Lingkungannya pun ternyata ya berpengaruh sangat besar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu haruslah tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya. Paham tidak, Bu, di sini? Jadi intinya ketika seseorang punya fase misalnya 2 tahun, setidaknya fase 1 tahun anak itu harus terselesaikan dulu. Ya, misalnya ibu-ibu punya punya catatan nih tentang anak ibu. Ternyata anak-anak saya di 1 tahun ini secara indikatornya ini nih. Berarti bagaimana anak bisa melakukan ke fase 2 tahun kalau fase 1 tahun tidak tercapai? Contohnya, kalau misalnya di kita, Bu, bagaimana anak bisa menulis kalau kematangan otot-otot tangannya tidak terpenuhi? Ya, bagaimana anak bisa menulis kalau misalnya anak tidak bisa memegang ballpoint, paltot, krayon, kan contohnya seperti itu. Ya, bagaimana anak bisa membaca kalau anak tidak paham atau tidak mengetahui konsep huruf? A, B, C, D, bagaimana menyambungkan menjadi kata budi, kata ibu, kan contohnya seperti itu. Berarti anak tidak akan bisa melampaui tahap selanjutnya kalau tahap sebelumnya pun anak belum bisa. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus selanjutnya, segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indera dan melalui pengalaman-pengalaman. Ya, sudah jelas ya, Bu. Selain keluarga, ternyata lingkungan dan panca indera anak itu mempengaruhi semua keberhasilan anak.
Ya, jadi kalau misalnya pengalaman anaknya baik, berpengaruh positif, insya Allah hal-hal yang potensi yang dihasilkan anak pun akan baik. Tapi kalau misalnya anak pas secara pengalamannya kurang baik, mungkin di lingkungannya menjadi korban kekerasan, ya, orang tuanya bercerai, atau misalnya pilih kasih, ketidakadilan gitu kan. Anak akan merasakan apa? Saya tidak punya harapan untuk hidup karena orang tuanya pun tidak adil kepada saya, misalnya tidak menaruh kasih sayang, kan seperti itu. Bagaimana anak bisa melakukan potensi-potensi itu menjadi bermakna kalau ternyata lingkungan-lingkungannya pun tidak mendukung sama sekali. Nah, seperti itu. Ya, terus selanjutnya bahwa tujuan pendidikan ialah memimpin anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan semua daya yang dimiliki oleh anak. Tapi harus diingat di sini ya Bu ya, dengan mengembangkan semua daya. Bukan berarti orang tua yang punya anak, semua kemampuan anak harus tercapai semuanya. Anaknya les ini, anaknya les sana, jadi setiap hari ada beberapa les yang harus anak ikuti. Bukan seperti itu. Tapi kita memberikan keleluasaan kepada anak. Anak secara aspek perkembangannya lebih menonjol yang mana? Yuk kita berikan kebebasan kepada anak untuk bisa menggali hal itu. Ya, bukan berarti kita mendikte anak harus ini, harus ini, harus ini, enggak, gitu kan. Tapi kita harus memberikan kebebasan kepada anak, apa yang anak ingin, apa yang anak minati, yuk kita dukung. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini menurut Pestalogi setidaknya saya ringkas sedikit ya, Bu ya. Ada kurang lebih ada 4 poin. Nah, poinnya seperti ini. Bahwa anak itu memiliki pembawaan yang baik, tidak ada anak yang memiliki pembawaan yang negatif. Atau buruk, atau hitam, tidak ada. Ya, yang kedua bahwa anak ternyata setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya harus tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya atau tahap selanjutnya. Terus yang selanjutnya bahwa panca indera dan pengalaman ternyata mempengaruhi potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang anak untuk bisa dikembangkan. Terus yang keempat bahwa ternyata tujuan pendidikan ialah memimpin anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan semua daya yang dimiliki oleh anak termasuk kecerdasannya ya. Kecerdasan kan banyak Bu, ada majemuk banyak sekali. Nah, itu Pestalogi. Terus yang selanjutnya ini Maria Montessori ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu juga sudah tidak pernah asing dengan Maria Montessori ini. Mungkin ada mata kuliah yang lain yang sudah membahas tentang landasan filosofis ini ya menurut para ahli. Oke, ini menurut Maria Montessori berpendapat bahwa pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih sayang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Intinya bahwa perkembangan anak bisa optimal kalau lingkungannya baik, kondusif gitu kan, mendukung dan penuh kasih sayang. Ya, bagaimana anak bisa mengembangkan sebuah potensinya kalau lingkungannya pun tidak mendukung, fasilitasnya tidak ada, orang tuanya acuh tak acuh, tidak adil, ya seperti itu. Jadi anak pun akan berpikir, lingkungan saya tidak mendukung, bagaimana saya bisa berkembang? Nah, seperti itu. Ya, terus selanjutnya bahwa pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian dan pengarahan diri. Ya, bahwa pendidikan ternyata ketika anak masuk ke dunia PAUD contohnya. Ya, ketika awal tahun ajaran baru, ini kan disiplin diri, disiplin ya secara pribadi. Bagaimana anak ada jam untuk bangun, jam untuk makan, jam untuk berangkat sekolah, gitu kan. Jam untuk pulang dari sekolah, bagaimana anak harus buka baju, ganti baju, kan itu ada jamnya. Ya, dari sana setidaknya anak akan belajar mengenai disiplin. Terus kemandirian. Bagaimana anak belajar untuk bisa life skill, contohnya menyisir rambut sendiri, buka baju sendiri, mengancingkan baju, ya melipat baju sendiri. Nah itu kemandirian. Terus selanjutnya dan pengarahan diri. Pengarahan diri itu contohnya ketika orang tua atau misalnya seorang guru mengarahkan anak, jangan buang sampah ke sana, buangnya di sini. Ini ada tong sampah loh, gitu kan. Jadi anak berani untuk ikut instruksi dari guru atau orang tua untuk bisa diarahkan. Ya, kalau bahasa Sunda mah apa ya Bu ya? Jangan jadi anak anu merakadawang gini. Ya, sahur bahasa Sunda kan ada istilah seperti itu. Merakadawang itu sesuai dengan egonya. Jadi tidak mau diarahkan, tidak mau sesuai dengan instruksi. Nah, itu seperti itu. Terus selanjutnya, bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh. Ya, saya meyakini ibu-ibu sebagai pendidik anak usia dini ketika anak belajar di PAUD gitu kan. Bukan hanya kober, ada TK, ada RA gitu kan dan pendidikan-pendidikan yang lain. Ketika anak masuk ke dunia pendidikan, insya Allah
aspek-aspek perkembangan, baik itu secara indikator ya, setidaknya akan tersalurkan lah. Walaupun mungkin nggak harus bintang 4 juga loh Bu, gitu. Hanya bintang 2 atau misalnya bintang 3, setidaknya dari indikator tersebut anak menjadi tersalurkan lah. Seperti itu. Ya, mungkin tidak semuanya, tapi hanya satu lagi ya Bu ya. Pestalogi, Maria Montessori, dan ini dari Probel. Ya, saya tidak akan jelaskan semuanya nanti minggu yang akan datang. Ya, ini bahwa dari Probel bahwa anak itu adalah individu yang kodratnya baik, hampir sama Bu dari Pestalogi dan Maria Montessori bahwa anak itu pembawaannya baik, kodratnya baik, tidak ada anak yang membawa pengaruh yang buruk. Yang buruk itu tergantung kita mempolesnya seperti apa. Ya, anak ketika lahir adalah kertas putih. Ya, jadi ketika anak bertahun-tahun mungkin jadi merah kertasnya, mungkin jadi hitam, tergantung bagaimana kita mempolesnya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah anak akan mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka tanamkanlah secara wajar mengenai apa? Mengikuti hukumnya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Ya, hukum alam, Bu. Tidak ada hukum alam yang bisa diganggu gugat. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya punya gen yang baik, insya Allah anaknya pun baik. Lingkungan yang baik, otomatis hasilnya pun baik. Ya, dan selain itu bahwa pendidikan taman kanak-kanak ya, taman kanak-kanak mungkin bukan hanya TKRA, Bu. Ada Kober, SPS, TPA ya, seperti itu. Harus mengikuti sifat dan karakteristik anak. Tidak boleh seorang guru atau pendidik memaksakan anak untuk harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Tidak bisa. Tapi anak harus berkembang sesuai dengan alurnya. Harus sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan alamnya. Tidak bisa kita memaksakan anak harus A, harus B, harus C. Tidak bisa. Anak boleh memilih kebebasannya sendiri sesuai dengan aturan atau apa kewajaran yang bisa kita terapkan. Oke, nah ini ya, ini adalah poin yang ketiga, bermain dipandang sebagai metode yang tepat untuk membelajarkan anak. Ya, yang tadi yang sudah sampaikan oleh Bu Wina sama Bu Desi bahwa bermain itu dipandang sebagai metode yang tepat untuk membelajarkan anak. Karena dari bermain anak akan belajar banyak sekali. Bukan hanya aspek perkembangan, Bu, tapi aspek-aspek yang lain. Ya, secara kognitif, secara bahasa, nilai agama moral, sosial emosional, seni, fisik motorik itu sudah jelas bisa dikembangkan oleh anak. Ya, ternyata gitu kan dari bermain pun kita bisa mengembangkan atau menerapkan dari karakter. Bagaimana anak bisa menghargai kekalahannya gitu kan, bagaimana bisa meminta maaf. Nah, itu kan karakter juga. Jadi bermain itu bukan hanya dilihat dari aspek perkembangan yang tadi, ternyata banyak sekali loh yang bisa dikembangkan dari aspek bermain. Ya, serta merupakan cara anak dalam meniru kehidupan secara dewasa, orang dewasa di sekelilingnya secara wajar. Ya iyalah, karena anak adalah peniru ulung. Ya, imitasinya luar biasa. Tidak bisa kita men-setting anak untuk seperti ini, tidak bisa. Tapi apa yang dilihatkan oleh lingkungan, itulah yang anak rekam di memorinya. Kalau diperlihatkannya baik, ya merekamnya pun akan baik. Dan hasilnya pun akan baik. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan memperlihatkan yang buruk, ya atau menerapkan yang buruk, ya otomatis disimpannya pun akan buruk oleh anak secara memori. Contohnya, ketika anak misalnya berbicara kasar, Bu, ya bahasa-bahasa yang seperti itu. Kita jangan langsung menyalahkan anak, memarahi anak, membentak anak, tidak bisa. Tapi kita harus posisikan dulu. Kenapa ya anak saya seperti itu? Apakah lingkungan atau memang kitanya sendiri yang memiliki bahasa seperti itu? Kan biasanya anak berbahasa seperti itu kalau tidak mendengarkan dari orang tuanya. Gak mungkin kan orang tuanya tidak berbahasa begitu, lalu anaknya ujug-ujug seperti itu. Tidak bisa. Jadi anak akan melihat dari lingkungan dan dari penerapan orang tua di keluarga itu seperti apa. Oke, ya dari Pestalogi, dari Maria Montessori dan Probel. Menurut ibu-ibu, yang mana yang lebih implementasinya sesuai dengan apa yang ibu terapkan pola asuh di sekolah ataupun di rumah menurut ibu-ibu, karena ini dari ketiga aspek ini hampir sama sebetulnya. Oke, saya ingin satu aja yang berpendapat dari mana ini yang sekiranya lebih cocok diimplementasikan sesuai dengan kondisi ibu, baik itu di rumah atau di sekolah. Karena kan setiap orang punya kondisi yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Oke, ada yang mau berpendapat tidak?
Dari ini, dari Pestalogy, ya. Dari Maria Montessori, dari Probel. Ada yang mau berpendapat tidak? Semuanya hampir mengenai kodrat, ya. Oke, Bu Wina, mengenai kodrat aja deh yang dibahas. Ya, Bu. Mhm. Cukup sedikit aja Ini teh pendapatnya. implementasi, Bu, implementasi di Enggak. sekolah. Kalau misalnya menurut Bu Wina, kalau melihat kondisi Bu Wina sekarang gitu ya, Ibu setuju nggak mengenai kodrat bahwa anak itu kalau potensinya lingkungannya baik, otomatis kan hasilnya pun akan baik. Kalau potensi lingkungannya buruk, otomatis kan hasilnya pun akan buruk. Kalau melihat kondisi Bu Wina sekarang, setuju tidak? Setuju, Bu. Setuju. Jadi Mhm, apa yang akan dilihat? Anak kan tadi kata Ibu, anak itu adalah imitasi ulung. Jadi mhm, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak, maka itu teh pasti akan mhm. tersimpan gitu di dalam memorinya dan suatu saat dia akan katakan kepada orang lain gitu, Bu. Ya, betul ya Bu ya. Ini dapat digarisbawahi dari Pestalozzi, Maria Montessori, dan Froebel. Intinya semuanya kodrat ya. Pembawaan. Pembawaan yang baik, hasilnya baik. Lingkungan yang baik, hasilnya pun baik. Ya, itu yang jadi kesamaannya seperti itu. Ya, Ibu-ibu, ini ada beberapa lagi materi yang selanjutnya ya tentang landasan filosofis. Mungkin nanti minggu yang akan datang ya, minggu pertemuan kelima saya akan bahas lagi. Ya, minggu yang ketiga sudah mengenai bermain, minggu yang ini mengenai Pestalogy, Maria Montessori, dan Froebel. Oke, yang absennya belum, mangga silahkan mengunjungi LMS untuk bisa absen. Yang tidak masuk, mohon untuk konfirmasi kenapa ketidakhadirannya, ya alasannya secara apa gitu intinya seperti itu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya ya. Nanti saya tugasnya akan disampaikan ke WA grup saja untuk bisa dikaji lebih lanjut oleh ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu, terima kasih atas kerjasamanya untuk pertemuan keempat ini, atas kerjasamanya, atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu ke pertemuan keempat. Mudah-mudahan kita semua sehat, ya, tidak ada kendala apapun sampai nanti pertemuan semester 1 ini berakhir. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Ya, saya pamit ya, ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami, sami-sami. Sibuk.